Sudah selayaknya sebuah janji ditepati, begitu pula yang dicontohkan seorang Hansi Flick kepada seluruh fans Barcelona. Barca sempat mengalami periode suram di awal musim dan dalam kondisi demikian, Flick mengucapkan sebuah janji. Katanya, Barcelona akan bangkit dan menjadi klub yang lebih baik. Flick ternyata membuktikan omongannya. Barcelona baru saja meraih kemenangan melawan Villarreal di Jornada ke-17 La Liga. Kemenangan ini makin mempertegas konsistensi Barca dan membuktikan bahwa Hansi Flick menepati janjinya. Lantas, bagaimana Barcelona bisa bangkit sesuai janji Flick? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kebangkitan Barcelona setelah awal musim sempat goyah, membuktikan bahwa Hansi Flick menepati janjinya. Bagaimana cara Barca bangkit dari inkonsistensi? Simak selengkapnya. Barcelona memulai musim 2025-2026 dengan aura yang berbeda dibandingkan kampanye musim sebelumnya. Datang sebagai juara bertahan, banyak orang berekspektasi Barca akan kembali mendominasi. Namun yang terjadi, sang juara bertahan justru goyah menampilkan permainan inkonsisten, tidak seperti musim sebelumnya. Catatan minor pertama datang dari matchday ke-8 di bulan Oktober, bertandang ke Ramon Sanchez Pizjuan. Barcelona dibuat babak belur Sevilla dengan skor 4-1. Bukan sekedar kekalahan biasa, laga itu bagaikan dunia terbalik buat Barca. Jika biasanya Barcelona membantai lawannya, kali ini mereka justru dibantai. Usai laga melawan Sevilla, performa Barcelona bukannya membaik, justru malah makin memburuk. Gullers memasuki periode sulit dengan catatan defensif yang mengkhawatirkan sejak bulan September sampai dengan November. Ada lagi clean sheet yang didapat seolah membuktikan bahwa goyahnya Barcelona adalah sebuah fakta tak terbantahkan. Penurunan performa ini pada akhirnya berdampak langsung pada posisi di klasemen. Barcelona harus rela turun dari puncak dan menyaksikan rival abadinya mengambil alih kendali persaingan. Madrid memanfaatkan momen tersebut dengan sangat efektif, bahkan sempat menciptakan jarak hingga 7 poin dari sang juara bertahan. Salah satu aib terbesar Barcelona musim ini adalah kekalahan mereka dalam laga melawan Chelsea di matchday ke-5 fase Liga Champions. Rekor, statistik, serta angka di atas kertas memperlihatkan bahwa Barcelona punya kans menang lebih besar. Laga di Stamford Bridge banyak diprediksi akan jadi laga mudah buat wakil Katalan. Sayangnya, meski sudah mendapat banyak keunggulan, Barcelona pada akhirnya tetap kalah dari tim tuan rumah. Bukan sekedar kekalahan biasa, karena di laga ini Barcelona benar-benar dibuat bertekuk lutut. Selain dipaksa main dengan 10 pemain, Barca juga dilucuti dengan kekalahan 3 gol tanpa balas. Lagi, kekalahan ini mempertegas fakta bahwa Barcelona sedang goyah. Kritikan-kritikan tajam mulai bermunculan buat pelatih Hansi Flick. Mantan pelatih Bayern Munchen itu dinilai keras kepala dan tidak punya plan B. Banyak pihak mempertanyakan agresivitas serta strategi high defensive line yang mulai banyak diekspos lawan. Di sisi lain, secara performa, kekalahan melawan Chelsea juga datang di saat yang tidak tepat. Kekalahan ini membuat Barcelona resmi cuma catatkan 3 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhirnya kala itu. Sebelumnya, Hansi Flick juga sudah banyak dikritik pasca hasil imbang yang didapat Barca kontra klub Brugge di matchday ke-4 UCL. Mendapati dirinya banyak dikritik, Hansi Flick tentu saja menyesal. Mungkin ia sendiri tak mengira bisa dilucuti begitu mengenaskan 3 gol tanpa balas oleh Chelsea. Meski kecewa dan sedih, Flick tak mau berlarut-larut menyikapi kekalahan tersebut. Ia pun meminta fans Barca move on sembari menjanjikan sesuatu. Anda akan segera melihat Barcelona yang berbeda dalam pertandingan mendatang. Saya janjikan itu. Saya melihat bagaimana kami berlatih, intensitas kami. Semuanya berbeda dibanding 6 minggu lalu. Tegas Hansi Flick dalam sesi konferensi pers pasca laga kontra Chelsea. 4 hari setelahnya, Barcelona langsung dihadapkan pada laga lanjutan La Liga melawan Deportivo Alaves. Laga itu berhasil dimenangkan Barcelona dengan skor 3-1.
Momentum baik berlanjut dengan kemenangan Liga 1 berikutnya kontra Atletico Madrid. Saat itulah fans Barcelona menyadari bahwa Flick menepati janjinya bukan sekedar omon-omon belaka. Perlahan namun pasti, Barcelona kembali membangun momentum. Sampai puncaknya, Barca kembali meraih kemenangan dalam laga melawan Villarreal. Skuad kapal selam kuning yang menghuni 3 besar adalah skuad yang tak mudah dikalahkan. Namun Rafinha Chaas berhasil memetik kemenangan di La Ceramica. Eksekusi penalti Rafinha membuka skor buat Barcelona pada menit ke-12. Setelah Renato Vega, bek Villarreal diganjar kartu merah. Barca makin dominan. Gol dari Lamine Yamal pada menit ke-63 menutup 3 poin Barca di laga itu. Azulgrana kini selalu menang dalam 7 laga beruntun, menegaskan bahwa Hansi Flick menepati janjinya. Kebangkitan Barcelona jelas bukan karena hoki semata. Seperti kata Hansi Flick, ada evaluasi yang dilakukan klub setelah periode buruk, utamanya pasca kekalahan melawan Chelsea. Hingga pada akhirnya, kombinasi beberapa faktor menghasilkan hasil impresif buat klub yang bermarkas di Camp Nou. Faktor pertama yang membuat Barca bangkit adalah kembalinya sejumlah pilar dari cedera, terutama Rafinha dan Pedri. Khusus untuk Rafinha, pemain Brasil satu ini kembali jadi kontributor utama Barca. Lewat torehan 4 gol dan 1 assist di La Liga sejak kembali merumput. Pedri sementara itu kembali jadi poros di lini tengah yang sempat hilang. Faktor kedua datang dari penyesuaian taktik yang dilakukan Hansi Flick, khususnya pada garis pertahanan. Flick tidak mengubah pendekatan high defensive line miliknya. Namun apabila diperhatikan, garis pertahanan Barca sedikit dimundurkan oleh sang pelatih. Meski ini adalah perubahan minor, nyatanya perubahan ini berdampak pada permainan tim. Terakhir, diakui atau tidak, absennya Ronald Araujo sedikit membuat Barca tampil lebih rapi di area belakang. Kita tahu bahwa saat laga melawan Chelsea, Araujo menjadi salah satu penyebab kekalahan tim. Tackle kurang cermat yang berakhir kartu merah untuk dirinya membuat Barca harus main 10 orang dan akhirnya kalah. Sejak itu, Araujo minta absen untuk memenangkan kondisi mentalnya yang sempat guncang. Secara sistem, perubahan permainan itu terlihat dari Barcelona. Seiring kembalinya para pemain andalan dari cedera, performa Barca kian meningkat. Kemenangan atas Villarreal juga membuat Barca catatkan 3 clean sheet secara beruntun. Sebuah kebangkitan yang memang sesuai dengan janji Hansi Flick. Pada akhirnya, perjalanan yang telah dilalui Barcelona musim ini membentuk satu garis besar yang jelas. Dari juara bertahan yang mulai goyah, mencapai titik terendah saat dipermalukan Chelsea, lalu bangkit melalui pembuktian janji Hansi Flick. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan besar bahwa Barcelona telah berhasil keluar dari krisis. Kebangkitan tersebut kini tercermin nyata di papan klasemen. Menjelang periode libur Natal, Barcelona berdiri kokoh di puncak dengan keunggulan 4 poin atas Real Madrid. Situasi yang terbalik jika dibandingkan beberapa pekan sebelumnya, saat Madrid sempat menciptakan jarak hingga 7 poin. Dengan kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa Barcelona telah kembali ke jalur juara. Kans untuk mempertahankan gelar pun kini terbuka lebar, dan yang tak kalah penting, Blaugrana sekali lagi berada di posisi unggul dalam persaingan langsung dengan Real Madrid. Jika tren ini mampu dijaga, musim 2025-2026 berpotensi kembali menjadi panggung dominasi milik Barcelona. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai kebangkitan Barcelona yang menjadi bukti bahwa Hansi Flick tidak ingkar janji. Setelah rentetan rekor kemenangan, Barca kini kembali punya peluang juara. Lantas menurut kalian, akankah Barca kembali juara? Komen di bawah ya. Like video ini dan pastikan kalian sudah subscribe channel Sorting 11 Moment. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru serta pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.